Terkadang yang kita suka lupa ya jamaah, kita udah ngerasa sholat ya, terus ngerasa udah paling bener sholatnya, ibadahnya. Jadi kita kayak berbuat dosa karena kita memandang remeh orang lain gitu. Nah sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, ada yang sholat tapi sholatnya itu nggak diterima, tertolak. Itu sholat yang seperti apa? Kan kita sholat. Masa kita nggak diterima sholatnya, maksudnya gimana sih? Aku bingung deh. Baik, jadi ini penjelasan selanjutnya dari apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Habib guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia selanjutnya atau golongan selanjutnya yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang mengerjakan sholat tapi ternyata tidak berhasil menjauhkan dirinya dari maksiat. Berarti esensi daripada sholat itu sendiri tidak didapatkannya. Karena sesungguhnya satu ayat atau satu potongan ayat dalam Al-Quran yang sangat sering kita dengarkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka subhanallah sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada satu ungkapan dalam riwayat disebutkan barang siapa yang mengerjakan salat namun tidak menambah ketaatannya kepada Allah itu malah akan membuatnya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang masih berlaku maksiat tidak mengerjakan salat. Ya udah, kalau urusan salat ya salat aja. Ada istilah STMJ, salat terus maksiat jalan ya. Allah. Susu telur madu jahe. Susu telur madu jahe bukan. Sholat terus maksiat jalan. Yang salah atau yang bisa menjadikan kita kafir adalah ketika kita meremehkan sholat. Jadi buat teman-teman sekalian yang gak mau sholat, ya udah gak sholat sekalian, gak usah sholat sekalian. Kalaupun misalnya tidak ada gerakan hati untuk sholat, ya. Tapi jangan meremehkan sholat. Jangan pernah untuk meremehkan sholat. Artinya begini, ada temen yang mau sholat, ngapain sih bro lu sholat? Kan lu tetap gabung juga sama kita. Kalau lu juga maksiat juga, ngapain sholat? Jangan pernah demikian. Berarti Anda sedang meremehkan sholat. Kalau ada orang yang masih maksiat tapi tetap sholat, ayo kita dukung mereka. Dan kita misalnya yang tidak bermaksiat, lalu kita sholat, lalu kita melihat orang yang seperti ini, jangan pernah meremehkan mereka. Kita dengarkan tadi kisah yang dibawakan oleh guru kita Al-Habib Ali Jufri mengatakan bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel dianggap soleh pada saat itu, namun ternyata berakhir buruk. Namun ada juga yang dianggap buruk pada saat itu, namun berakhir baik. Kenapa? Karena ternyata tidak ada yang bisa menjamin pandangan manusia, yakni berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata kita dia pelaku maksiat, namun ternyata dia bukan pelaku maksiat. Ini pernah terjadi di masa tabi'in ya, bahwasanya ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu para tabi'in ini kan luar biasa ibadahnya gitu ya. Mereka sholat luar biasa dengan imamahnya, dengan pakaiannya, dengan jubahnya, dengan pakaian terbaiknya. Lalu ada seorang daripada masa Rasulullah SAW yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia datang dengan terburu-buru masuk ke dalam masjid. Lalu sholat di dalamnya. Lalu setelah sholat ditegur sama tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi di bawahnya gitu ya. Mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat. Tapi masih ada sahabat pada saat itu. Lalu dikatakan, kok gitu sih sholatnya buru-buru datang, pakaiannya nggak diperhatikan segala macam. Mana mungkin diterima sama Allah. Lalu apa jawaban sahabat ini? Bertahun-tahun saya bersama dengan Rasulullah, tidak pernah Rasulullah melontarkan kalimat seperti itu. Kalian malah melontarkan bahwa saya tidak diterima sholat saya. Rasulullah saja tidak pernah mengatakan bahwa sholat saya tidak diterima. Maka subhanallah kita tidak boleh memandang sholat orang lain. Mari kita memandang sholat kita sendiri. Mari kita memandang ibadah kita sendiri. Sembari kita mengajak orang-orang terdekat kita sambil kita yang namanya mengambil makna daripada sholat itu. Bahwasanya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang paling besar, melebihi besarnya proyek saya, melebihi besarnya pekerjaan saya, melebihi besarnya cinta saya kepada keluarga saya, melebihi segala sesuatu, maka aku tinggalkan semuanya ya Allah untuk mendirikan sholat, melebihi besarnya keinginan saya untuk melakukan maksiat. Maka dari itu ketika kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar di atas segalanya, termasuk lebih besar daripada keinginan saya untuk bermaksiat. Maka jadikan sholat menjadi pencegah kita daripada kemungkaran. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Tetap di Islam itu Indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.